Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ruang Kelana. Hari ini tanggal 19 Desember 2025. Di perjalanan kali ini saya mau nyobain DJI Action 6 nih, yang belum lama ini resmi dirilis. Action Cam ini dibekali sensor yang cukup besar di kelasnya sih ya, dan itu bikin saya penasaran seberapa jauh pengaruhnya ke kualitas gambar, terutama saat dipakai di kondisi jalan dan cahaya yang beragam. Daripada penasaran, lebih baik kita buktikan aja langsung di jalan. Karena terkadang jalan adalah tempat terbaik untuk membuktikan segalanya. Let's go! Jadi sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli DJI Action 6 ini, sejujurnya saya sempat ragu juga sih. Pilih DJI Action 6 atau DJI Action 5 Pro. Keraguannya ada di satu hal, harga. Karena selisihnya memang lumayan jauh. Untuk DJI Action 65 Pro, harga paket kombonya itu ada di sekitaran 7 jutaan. Sementara DJI Action 6 ini, untuk paket combo itu dibanderol di atas 9 jutaan lebih. Jadi selisihnya ada sekitaran 2 juta rupiah lebih, dan buat ukuran action cam selisih segitu itu terasa mahal. Apalagi kita tahu sendiri ya, ekosistem DJI itu luas banget. Kameranya jarang bisa langsung dipakai begitu aja. Pasti ada saja perintilan tambahan yang akhirnya ikut dibeli juga. Tapi melihat perbedaan harga yang cukup jauh ini, rasanya nggak mungkin deh DJI menghadirkan Action 6 ini tanpa peningkatan yang signifikan. Salah satu yang paling mencolok tuh sensornya. DJI Action 6 ini sudah dibekali sensor 1/1,1 inch. Dan jujur aja, untuk ukuran action cam itu sudah termasuk gila besar banget. Belum lagi soal ekosistem audio. Di DJI Action 6 ini, DJI wireless mic-nya sudah bisa langsung terkoneksi tanpa perlu trigger tambahan. Buat kebutuhan rekam perjalanan, ini jelas sangat membantu banget. Dan untuk di perjalanan kali ini kita masih menggunakan mic internalnya, tidak menggunakan mic eksternal. Jadi nanti suaranya bisa didengar sendiri. Ditambah lagi klaim performa low light-nya yang katanya lebih matang, serta kualitas gambar yang lebih konsisten di berbagai kondisi. Semua pertimbangan itulah yang akhirnya membuat saya berpikir, ya udahlah, kita coba aja. Dan karena itu juga hari ini DJI Action 6-nya langsung kita uji di jalan menuju ke jalur puncak untuk melihat sejauh mana kamera ini benar-benar bisa diandalkan di kondisi. Nampaknya kita akan lewat kampus Putih jalan Sekolah. Saya nggak tahu juga tuh. Pokoknya ikutin aja deh, karena kali ini kan baru ya kantor. Nah, untuk bawah ya naik terjun. Katanya juga mantep. Sekarang kan tes juga katanya. Kalau yang lainnya sama lah ya, kita pakai grip, terus pakai jok, sama galip dan waktu yang pakai grip. Buat tes dan jadi sebenarnya perjalanan kali ini adalah perjalanan ngetes semua benda kita ya. Dia memang tes motornya karena sedang dibangun nih, nanti jadinya keren banget. Nanti kalau misalkan jadi kita lihat ya. Terus Iqbal juga mau tes motornya karena baru kemarin beberapa bulan lah kalau kalau Mas sendiri mau tes di jadi kita lagi sama jalan malam banget. Kita mau gimana lagi ya, karena kita nyari jalannya jalan sore bukan jalan apa. Jadi ya oke ya.
Jam 18.29 kita udah sampai di Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Jadi tadi dari sana langsung dari Depok gitu ya. Kita ambil ke kiri, nggak lewat Margondanya sih. Nggak lewat kampus juga, langsung aja ambil ke kiri. Pokoknya kita nggak arah ke kampus, kita langsung ambil arah ke kiri. Kampusnya ke Jalan Raya Bogor itu. Nah ini penampakan malam hari menggunakan DJ Osmo. Tadi macetnya bodoh, luar biasa macet. Macetnya ampun, luar biasa tadi itu. Ya, ini kita mau dari masjid. Oke, kita kembali melanjutkan perjalanan. Oh iya, di perjalanan kali ini saya juga tidak sendirian. Saya jalan bareng teman-teman kantor. Ada Bima, Iqbal, Kavin, Gali, dan Wahyu. Jadi bisa dibilang ini memang touring dadakan. Awalnya kami berencana mencoba jalur puncak 2, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kami sepakat untuk main aman saja di jalur puncak. Dengan tujuan ke kafe kembali ke alam. Iya, nama kafenya kembali ke alam, bukan kembali ke alam ya. Menariknya, kalau dipikir-pikir, perjalanan kali ini tuh bukan sekedar jalan-jalan, ini lebih ke uji coba. Bima lagi ngetes Vespanya yang baru selesai di restorasi. Iqbal sedang nyobain motor barunya, dan saya sendiri menguji DJI Action 6 di kondisi jalan sebenarnya. Sementara Kavin, Gali, dan Wahyu anggap saja pemanasan fisik buat touring yang jaraknya lebih jauh di lain waktu. Dan ini adalah penampakan hasil tangkapan DJI Action 6 di kondisi yang benar-benar minim cahaya. Masih bisa dapat detailnya dengan jelas. Ini sih keren banget sih. Kenapa bisa seperti itu? Ada 3 alasannya. DJI Action 6 ini dibekali beberapa komponen dan teknologi yang memang dirancang untuk performa low light ya. Yang pertama nih ya, kameranya punya sensor baru ukurannya 1/1,1 inch dengan piksel besar seperti yang sudah kita sampaikan di depan, yang mampu menangkap lebih banyak cahaya dibanding sensor yang lebih kecil dari action cam lainnya. Ini bikin gambar tetap terang dan punya detail yang baik meskipun cahayanya kurang. Kedua, DJI Action 6 ini memiliki aparatur variable sampai f2.0. Jadi, lubang lensa bisa terbuka lebih besar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk ke sensor. Fitur semacam ini jarang ada di action cam lainnya dan sangat membantu saat kita ngerekam di malam hari atau kondisi redup. Dan yang ketiga, kamera ini punya algoritma pemrosesan gambar terbaru yang mampu meredam noise dan menjaga kualitas detail di area gelap, serta rentan dinamis yang luas agar bagian terang dan gelap tetap seimbang. Jadi, kombinasi sensor besar, aparatur besar, dan pemrosesan yang lebih canggih itulah yang membuat DJI Action 6 ini bisa menangkap video yang terlihat terang dan rinci, meskipun cahaya di lokasinya sangat minim. Keren ya?
ternyata. Masih macet ternyata. Saya sudah aman. Ternyata masih macet juga. Alah. Alah bro. Alah. Sekarang jadi aja. Enak tuh jalur aja nanti di depan. Ini macetnya begitu-gitu tuh, keluar masuk dihalangin gitu ya, macet jadinya. Dia ngambil terus nembak lagi. Aduh, ada orang Herman. Terus nah ini kopi itu, kopi sawah, kopi di sawah. Dari arah itu Bukit Pelangi. Dingin guys. Grimis. Apa di
kata. Bongkar lagi. Namanya juga punya angin. Guys, bro. Sorry guys. Dinginnya mantap. hujannya agak gimana ya, di sini tadi enggak tuh ya, gerimis doang. Tadi di bawah pas tadi berhenti itu agak lumayan terus. Di sini udah agak kering lagi, tapi ya udahlah, enak aja sebenarnya pakai jas hujan ini tuh ya, hangat. Selain jaketnya masih pakai polar, dia juga hangat. Cuma ya kelemahannya atau nggak enaknya itu kalau posisi siang, waduh kayak tadi ya pas macet itu, wow, tuh kerasa banget gerah. Iya, gerahnya tuh kerasa banget. Tapi begitu malam, wah, nolong banget ya, polar. Oh, sini kering nggak hujan, cuma tangan udah mulai dinginnya. Ada aja sarung tangan di dalam pagi sore,
rumah makan Padang pagi sore. Oke. Bisu. Nah, kiri itu tuh Cileber kalau nggak salah. Cileber. Terus Ledusu. Ini bau rem kosong. Oke, sudah masuk pasar. Di depan itu Taman Safari. Ini udah masuk. Ini kayaknya pada mau ke safari naik ini. Safari malam. Ikut saya. Ini enak ya, enak sih. Ntar coba kita coba ini kalau yang safari berapa sih apa rate-nya. Jadi kita cobain. Nanti bisa langsung masuk. Oh, Pak, sama safari masih ada di dalam sana. Masih di depan lagi. Oke, kita udah sampai di safari. Taman Safari. Taman Safari itu belok ke kanan. Nah, katanya sih kafenya itu ada di sekitaran sini. Nggak tahu juga, karena yang tahu juga. Setelah saya mencoba kameranya di perjalanan kali ini, kesimpulannya cukup jelas. DJI Action 6 ini memang layak untuk dimiliki. Harga memang tidak pernah berbohong. Kualitas gambar, performa di berbagai kondisi cahaya, semuanya terasa naik kelas. Tapi tentu saja bukan berarti tanpa catatan. Satu hal yang paling terasa adalah audionya. Tanpa mic eksternal, kualitas suara dari kamera ini jujur aja ya, kurang nyaman untuk didengar. Dan mau tidak mau, kalau ingin hasilnya maksimal, harus pakai DJI wireless mic. Masalahnya, harga mic wirelessnya juga tidak murah. Kalau dihitung-hitung, supaya DJI Action 6 ini benar-benar siap untuk dokumentasi perjalanan seperti ini, total budgetnya itu kurang lebih bisa tembus sekitaran 10 jutaan. Ya, 10 juta betul. Dari kameranya saja sudah di angka 9 jutaan, ditambah mic, belum lagi aksesoris pendukung lainnya. Ya, kalau di total-total 10 jutaan lah. Jadi worth it atau enggak? Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Menurut keyakinan saya,
untuk kualitas dan kemudahan yang ditawarkan ini masih oke lah, dan saya masih memakluminya. Tapi saya penasaran juga dengan pendapat teman-teman semua. Coba tulis di kolom komentar. Menurut Sobat Plana, DJI Action 6 ini worth it atau tidak? Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah ikut menyusuri cerita bersama kami. Sampai jumpa di ruang kelana berikutnya.